Oke, sudah ini ya. Jadi ini saya rekam, nanti rekamannya saya uploadnya sekarang saya kasih namanya Tridharma. Jadi di situ ada pendidikan, ada sudah sudah yang kalau yang kuliah saya mungkin sudah tahu ya, sudah pernah buka Rasi, Sudah, Pak. sudah kan? Sudah juga kalau yang belum nanti kasih tahu aja bahwa bisa nanti ini kan rekamannya akan saya upload di situ, walaupun tanpa editan ya. Nah ini untuk yang awal Pak di data keuangan orang paling seneng lihat ini. Ini artinya apa? Harga di waktu T dikurangi harga di waktu T-1 dibagi ini. Jadi kita ingin lihat apa? Perubahan harganya itu. Jadi disebut sebagai simple return atau return sederhana. Nah, tapi untuk modeling kadang lebih enak larinya ke sini yang log return. Jadi kita logkan PT dikurangi log PT-1. Kali ini kan dibagi ke sini namanya seperti itu. Ini kedua hal ini akan sama pada saat kalau ininya cukup kecil apa waktu ininya. Jadi kalau seperti apa, tapi kalau untuk waktu yang panjang saya kadang sudah enggak pas. Nah, ini salah satu yang modeling yang akhirnya dipakai gunakan yang kalau ininya log return-nya itu normal, maka harganya distribusi log normal. Nah, itulah yang akhirnya cuman mikirin kayak gitu aja, Black dan Scholes dapat Nobel itu. Karena kita mikirnya cuman yang atas ini dimodelkan itu sulit. Jadi kadang untuk mendapatkan ini kalau RT-nya normal tidak berarti PT-nya log normal masalahnya. Apa ini kalau RT-nya normal masih normal dikurangi normal dibagi normal itu. Distribusi apa? Nah, secara start susah. Nah, ini jadinya si Black dan Scholes dia bawa ke sini akhirnya dia punya model yang namanya model Black Scholes itu. Jadi dia menganggap harga itu atau PT yang ditentukan dengan ST itu berdistribusi log normal. Nah, nanti silahkan ini untuk bagaimana mengenali perilaku tadi itu. Tapi kadang orang juga tidak hanya menganggap dari sisi itu, juga kadang lihat volatilitasnya. Nah, ini selama ini kadang kita menganggap volatilitas itu adalah sesuatu yang konstan, tapi ternyata bisa berubah. Nah, itulah akhirnya kita ingin melihat bagaimana apakah dia veter atau menceng skewness-nya ada gitu. Nah, kita urusin yang diskusi return-nya tadi, maka return-nya normal, maka harganya jadi berdistribusi log normal. Tapi nanti akan berkembang itu di situ. Nah, oke, nanti ini terkait, nah sekarang sumber data, ini kalau diklik nanti Anda akan masuk ke misalnya yang IDX ini. Nah, nanti silakan Anda pilih sekali lagi yang ini di IDX bisa ambil data apa. Ini kadang ada IHSG, terus ini kan kalau yang terkait, ini otomatis masih di sini tentang harga saham. Ini lagi 45, lagi merah, ini lagi merah semua. Ini sebentar lagi baru buka ya, ini karena kemarin libur. Nanti silakan di sini juga ingin lihat yang New York Stock Exchange atau punya Nasdaq. Terus buka ini sebenarnya Bloomberg, punyanya Yahoo. Nah, yang paling mudah punya Yahoo. Nah, tipe-tipe datanya ini ada yang CSV, atau di pengaruh tapi ini mungkin yang paling sering CSV kalau tadi yang dipunyanya Kaggle juga banyak kan di situ. Nah, terus otomatis ingin lihat bagaimana terkait biasnya, terus zona waktunya, terus bagaimana tentang corporate action-nya. Nah, sebenarnya kalau Anda misalnya juga ini, kebetulan semester ini saya juga dengan salah satu direktur perusahaan asuransi umum, kita ada kuliah yang tentang corporate finance. Nah, karena saya bikin hibrid kan, jadi karena kalau kebetulan sih besok kuliah perdana yang pengajar di Jakarta kebetulan pas ada acara di Jogja jadi bisa offline, tapi kalau nanti dalam keadaan mereka lagi sibuk di Jakarta ya akhirnya nanti online. Gitu. Jadi kalau memang Anda ingin sit in kuliah saya tapi nggak harus datang ke ruang kuliah itu bisa mantau lewat karena semua kuliah saya kan ada link Google Meet-nya itu. Ini corporate finance untuk melihat bagaimana corporate action jadinya kan. Karena corporate kan dia harus melakukan aksi yang untuk mengatasi tadi aspek karena pun perusahaan inginnya kan aman secara keuangannya itu. Nah, nanti di sahamnya kelihatan itu kalau yang sahamnya lagi hancur, harganya jatuh terus ada apa sebenarnya di kondisi di perusahaannya.
ataukah hanya karena digoreng oleh seseorang yang punya dana besar, tiba-tiba dibeli jadi harganya naik pesat. Mungkin kemarin yang paling, oh di yang sini apa ya, saya merasa kemarin ada ini yang, nah ini kalau Anda perhatikan, bayangin saham dari 2004 ini, kayak gini, tiba-tiba sekarang sudah hampir 1.000 ini. Ini punyanya MT. Nah, ini salah satu ini apa? Nah, perusahaan ini nanti seperti apa? Anda boleh ingin lihat seperti itu. Ada apa ini kok tadi dari 400-an jadi 1.000? Bayangin Anda kalau belinya di sini misalnya 400.000, kalau harga apa yang 1.000 lembar sekarang jadi berapa? Sudah 1 juta kan itu. Nah, ini yang apakah sudah saatnya dijual di sini? Masih bisa naik lagi enggak? Nah, ini ada salah satu lagi kemarin yang mungkin BRPT malah sampai, nah ini ada apa? Itu Barito Putra. Nah, nanti silakan yang corporate action ada apa di perusahaan itu kok sampai segini, atau ini hanya permainan si para pemodal kuat yang memborong jadi harganya langsung melejit. Nah, itulah tadi yang volume perdagangannya ya, frekuensinya itu. Nah, saya harapkan Anda ambil kuliah ini ada semangat untuk ke situ ya. Jadi apa? Untuk ada rasa ingin tahu, maka datanya silahkan di ini. Nah, bagaimana kalau kalau tadi yang di Yahoo mungkin data hilang sih, sayanya jarang lah itu. Nah, nanti juga saham kalau udah harganya terlalu besar di stock split, jadi dipecah itu kemarin BCA apa yang melakukan. Nanti silakan pantau pada tahun berapa dia melakukan itu. Karena kalau terlalu mahal, jadi menyebabkan untuk pemodal kecil mungkin sulit masuk. Nah, nanti lihat dividen kapan dibayar, itu ada pengaruhnya enggak. Logikanya kalau mendekati dividen dibayar, mesti orang ingin punya kan. Nah, saya juga lakukan itu kalau lagi ini, belilah yang belum bagi dividen. Kalau sudah dibagi dividennya, lepas saja pindah ke saham yang belum bagi dividen, karena dividen kan lumayan itu kan. Nah, outlier tadi itu ada fenomena yang dia, apakah dia outlier lama-lama mungkin ternyata memang harganya ada di situ, tapi awalnya terjadi jam itu. Nah, itu modelnya sudah sebenarnya sudah ganti itu di situ. Nah, ini terkait akhirnya kita berpikir multi aset dan apakah saham aja atau mau emas atau saham pun berbagai macam perusahaan. Saham yang harus di ini kan nanti silakan Anda ambil pilihannya. Nah, nanti nggak semua yang di sini akan didirikan dulu, mungkin masih di babak awal, ini tidak, ini kan sampai kira-kira nanti semua kuliah ini kan. Nah, yang sementara kita ini kan nanti yang minggu pertama mainan cuman ini dulu ya. Oh ya mana tadi? Oh sebentar. Nanti silakan nanti saya akan share ini ya, jadi Anda bisa mantau untuk. Nah, nanti kalau misalkan Anda ingin apa ya ngitung-ngitung kayak gini, oke kalkulator masih bisa, tapi kalau ingin nyari codingnya bisa minta bantuan, tapi itu untuk apa bagaimana untuk bikin codingnya itu kadang bisa dibantu lah kalau cuman apa yang ringan-ringan biasanya benar, jadi kalau enggak kadang error bolak-balik itu. Ini ukuran-ukuran ya, biasanya orang paling tertarik paling gampang kan rata-rata dulu, medianya, modusnya itu ukuran pemusatannya. Nah, tadi untuk melihat adanya kadang ada robust yang non robust, artinya sensitif terhadap outlier ya, jadi rata-rata yang paling ini. Nah, nanti ukuran keragamannya tadi untuk ininya variansi keseimbangan bagus ada BPS, sering ini kan sebagai volatilitas itu. Nah, tadi untuk mendeteksi adanya outlier, ada apa kalau tiba-tiba ada seperti itu? Apakah dia jadi menceng atau runcing ini kurtosis atau ramping itu. Nah, ringkasannya ini kan ada minimum di kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 sama maksimum. Nah, ini grafik-grafiknya ya bisa histogram terus dihalusin gitu.
Bisa juga box plot yang tadi melibatkan minimum, kuartil 1, kuartil 2, jadi kalau dia menceng apa enggak, nanti akan kelihatan di situ. Bisa juga ingin melihat antara kuantil yang dengan yang kalau sudah dengan sampel misalnya. Terus bivariat. Nanti gambar-gambar itu tugas perdana masih seperti ini dulu, tapi coba Anda dapat manfaat enggak. Ini head map correlation, jadi kalau makin sana korelasinya makin tinggi. Oh, berarti ini X2 dengan X1 korelasinya enggak. Misalnya kayak gitu deh. Tapi nanti mungkin beberapa apa yang kalau yang sudah kuliahnya lengkap ya bisa mencoba bagaimana berurusan dengan yang ini namanya exploit data analis masih di level mengandalkan dengan ringkasan statistik dan gambar-gambarnya, grafiknya. Nah, nanti untuk penugasannya jadi Anda ada apa sih yang Anda ingin tahu itu. Jadi tujuannya apa setelah Anda punya latar belakang di sini, Anda mulai kan, oh datanya akan diambil dari mana itu. Nah, di sini terus Anda ini metodenya atau teorinya, mau bikin ringkasannya atau grafiknya. Nah, dari sinilah Anda mulai di apa aspek teori yang dipakai, terus juga mulai dapat apa sih dari kerjaan Anda itu, insight-nya. Mana apa, ada kerjaan apa, akhirnya rekomendasi lanjutan. Dan ini yang style ini yang saya harapkan nanti untuk tadi ya, yang ini kalau Anda membuat sudah bisa naluri punya rasa ingin tahu, punya hipotesis, punya ini, oh ini kayaknya apa, saya ingin tahu bagaimana saham perusahaan A misalnya, entah yang apa, Anda punya dugaan ini sahamnya kayaknya akan turun atau akan naik atau apalah misalnya, sumber datanya dari mana, terus lihatlah di situ kalau memang ada missing enggak, terus apa, ini karena kerjaan masih sederhana ya yang di minggu ini, tapi kira pola 5 ini nanti akan selalu dilakukan di tugas-tugasnya ya. Saya lagi di sini apa Anda untuk teorinya tinggal ambil dari beberapa kuliah yang lain aja. Jadi itu tadi di Google Drive-nya sudah saya siapin ada beberapa literaturnya. Ini kalau hanya untuk ngetik lateksnya sekarang kan mudah kan, minta bantuan ini untuk bikin lateksnya itu. Oke, ini untuk kuliah perdana yang penting sampai ini dulu, nggak apa-apa nanti di apa nanti kalau sudah ada kabar Senin depan mungkin dapat di waktu yang di hari Seninnya. Mungkin saya kira sudah bisa dinikah. Mungkin sampai sini ada yang ingin tanyakan? Pak, Oh saya ya, ingin tanya, untuk Pak. emailnya ya tadi ya, sudah Ya, pada ini belum? Sudah ya? Di mana tadi? Oh, saya stop search. Oh, di sini. Oke, nanti akan saya tambahkan email-emailnya ya di tolong emailnya di sini ya. Nanti saya akan invite ke kalau enggak nanti ini Mas Rasi kalau enggak di ininya ya di sini kan Anda boleh bisa nulis chat kan di yang chat ini semua yang ingin di invite ya Mas Rasi ya nanti ya bisa seperti itu nanti lewat biar anggap aja koordinator kelasnya ini Mas Rasi lah gitu. ya Pak. Ketua kelas dadaan apa-apa. Ya memang biasanya setiap kelas ada ketuanya itu makanya kemarin saya minta nanti di sini ya Mas ya di bagian ini Anda nanti apa nuliskan email-emailnya nanti akan saya invite tinggal ke ini kan supaya bisa saya masukin ke sini kan lebih cepat kan udah di sebelahnya karena ini kan Google Meet-nya akan saya apa. Nah untuk presensi karena ternyata walaupun jadwalnya masih di Master tapi tadi saya scan nggak bisa jadi sudah saya entry semua masuk jadi ini untuk yang kuliah perdananya. Nanti moga-moga yang minggu depan sudah bisa offline dan sudah lebih lengkap lah ini untuk di. Saya lagi mulai cari data yang disukai. Kalau untuk seperti saya lagi karena Anda memang fokusnya nanti di sudah ngurusi tesisnya, datamu aja yang ditambahi dengan teknik-teknik sederhana ya untuk melengkapi besok kalau ditanya itu. Kenapa langsung pakai metode yang paling yang sudah canggih, katanya yang nggak canggih aja
nggak tahu manfaatnya, nggak tahu, padahal nggak tahunya pakai sederhana dulu bisa misalkan. Iya Pak. Anda kan Rabu kan gitu, jadi nanti Iya Pak. kemungkinan kan ada revisi kalau ada disuruh bahwa biasanya itu reasonnya kenapa Anda pakai metode yang terkininya, yang sekarang Anda lakukan itu. Baik Itu Pak. harusnya ada kronologi setiap belajar, seperti kuliah ini kan dari yang paling sederhana dulu menuju ke yang makin kompleks kan itu. Nah, sarankan yang kayak gitu, tolong diperhatikan itu besoknya. Baik Pak. Pengujinya siapa ya? Pak Irwan sama Pak Roni Pak. Pak Roni. Oh, Iya. nah itu. Dari matematik Pak Irwannya nanti, makanya tuh reasoningnya harus bagus ya, karena ini untuk tesis itu kan masih kayak proposal. Maka saya harapkan Anda nanti nambahin ya bacaan-bacaan untuk yang penting menuju ke metode yang canggih dari kronologi dari apa bagaimana kita ngurusi data lah. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Kalau enggak nanti lewat WA juga enggak apa-apa. Kalau Anda ngirimnya lewat WA aja, minta dikirim emailnya ya. Nanti saya akan invite ke semua fasilitas yang ada ya. Ini karena butuh sharing kan itu. Enggak Pak. lewat lagi enggak apa-apa, langsung WA di. Oh ya sudah bikin grupnya belum ya? Grup ini sudah ya kalau salah ya. Sudah, Pak, sudah. Sudah kan? Kalau sudah ya udah lewat WA grup aja. Emailnya nanti saya invite langsung itu. Pak, mohon maaf Pak, izin tanya Pak. Ya. Ya. Untuk emailnya harus email Gmail atau email UGM juga bisa Pak? Ya sebenarnya apa bebas saja kalau saya. Yang penting Anda mantau itu. Karena kalau nggak dipantau nanti. Kalau email UGM hanya untuk kalau pas masuk ke Google Meet-nya nggak perlu minta izin. Saya khawatirnya kalau Untuk pakai email UGM ada masalah diakses gitu Pak. Ya nggak apa-apa, jadi boleh aja pakai email UGM, boleh pakai ini boleh. Ya. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting yang email yang sering dipantau karena nanti semua notifikasi kan di situ kalau untuk ini. Oke. Nanti saya Karena share nanti di. Anda kan dapat yang. Oh ya, terus juga bikin tadi ya overlay untuk tugasnya ya, dikasih nama masing-masing ini ya, seperti apa? Nama untuk karena nanti ada tugasnya. Nanti Anda terus share ke saya. Kayak biasanya lah kalau yang sudah pernah kuliah saya kan udah tahu itu. Oke, ada lagi? Jadi mau tanya? Ini nanti Ya, cukup. emailnya jadinya di WhatsApp aja Pak ya? Di grup ya? Di WhatsApp nggak apa-apa. Oke. Yang penting nanti saya pantau saya untuk ini ya. Kalau udah ada WA group boleh. Karena kalau ini kan udah saya tutup kan saya nggak lihat lagi. Walaupun yang malah sudah masukin ya nggak apa-apa. Nah, ini saya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, udah cukup. Oke, untuk kuliah perdana sampai sini dulu. Nanti untuk apa? Moga-moga ya bisa Senin jam berapa nanti sampai saya putuskan akan geser yang Senin ini untuk. Ya, oke, saya tutup ya. Terima kasih ya. Nanti sampai ketemu lagi berarti hari Senin depan ya. Nanti Mas Rasi tolong ya hubungi Mas Wira langsung ya biar saya segera memutuskan mengubah jadwal saya yang lain itu. Baik Pak. Oke, makasih ya, saya tutup ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Yuk.